Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zafira Fahriah, NIM G141700032, akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Perbandingan Regresi Poisson, Kuasi Poisson, dan Binomial Negatif dalam menganalisis kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Salah satu alasan yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini adalah karena salah satu target SDGs Indonesia ialah terselesaikannya masalah gizi. Sementara itu, hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan masih ada 17,7% balita yang mengalami masalah gizi di Indonesia. 3,9% diantaranya mengalami gizi buruk. Di Pulau Jawa sendiri, kasus gizi buruk balita tertinggi pada tahun 2018 terjadi di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, analisis serta identifikasi mengenai persebaran dan faktor-faktor yang memengaruhi kasus gizi buruk balita di Jawa Timur tentunya sangat diperlukan agar program-program penuntasan gizi buruk dapat dirumuskan dengan tepat dan efektif. Pada penelitian kali ini, data yang akan digunakan adalah data jumlah balita yang merupakan data cacahan. Analisis regresi paling sederhana dalam menangani data cacahan adalah analisis regresi Poisson. Regresi Poisson memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi ekuidispersi, yaitu nilai rataan dari puba responnya harus sama dengan nilai ragamnya. Sementara itu, seringkali data yang kita jumpai memiliki nilai ragam yang jauh lebih besar daripada rataannya, atau yang biasa disebut overdispersi. Pada data dengan kondisi overdispersi, ada beberapa alternatif pemodelan lain yang dapat digunakan, contohnya seperti regresi kuasi Poisson ataupun regresi binomial negatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model regresi terbaik dalam menganalisis kasus gizi buruk balita di Jawa Timur, lalu untuk mengidentifikasi peubah-peubah yang berpengaruh terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur, dan untuk mengidentifikasi persebaran gizi buruk balita dan persebaran peubah-peubahnya yang berpengaruh. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari BPS dan buku Profil Kesehatan Jawa Timur tahun 2018. Data terdiri dari 11 peubah, 1 peubah respon, dan 10 peubah penjelas. Berikut adalah prosedur analisis yang telah dilakukan selama penelitian. Analisis data dimulai dengan eksplorasi data. Eksplorasi dilakukan menggunakan peta, persebaran, histogram, dan boxplot. Terlihat dari peta, histogram, dan boxplot, ada satu observasi yang nilainya cenderung sangat berbeda dibandingkan dengan observasi-observasi lain. Observasi tersebut adalah Kabupaten Jember yang memiliki jumlah kasus sangat tinggi, yaitu 1.629 kasus. Sementara kabupaten atau kota lain di Jawa Timur hanya memiliki kisaran kasus antara 0 sampai 500 kasus. Dengan tidak mencantumkan Kabupaten Jember, terlihat pada peta, histogram, dan boxplot, sebaran kasus gizi buruk balita di Jawa Timur dapat lebih mudah dilihat dengan jelas. Perbedaan juga dapat terlihat pada statistik deskriptif data. Tanpa memasukkan Kabupaten Jember, rataan dan ragam pada data mengalami penurunan yang drastis, terutama pada ragamnya. Karena karakteristik dari Kabupaten Jember yang sangat berbeda dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Timur, oleh karena itu pada penelitian kali ini, Kabupaten Jember akan dianggap sebagai kasus khusus dan tidak akan lagi diikutsertakan dalam pengolahan data selanjutnya. Eksplorasi data kemudian dilanjutkan dengan melihat sebaran masing-masing peubah penjelas pada boxplot di bawah ini. Sementara itu, karakteristik dari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada Kabupaten Jember, persentase posyandu aktifnya cenderung tinggi, namun persentase penduduk dengan akses air minum layak cenderung rendah. Eksplorasi data kemudian dilanjutkan dengan melihat nilai korelasi dan nilai VAF dari masing-masing peubah. Terlihat, karena nilai korelasinya cenderung lemah dan nilai VAF-nya kurang dari 10, maka gejala multikolinaritas pada data masih dapat diterima, sehingga analisis dapat dilanjutkan tanpa perlu penanganan lebih lanjut. Pemodelan data diawali dengan regresi Poisson. Pada regresi Poisson, semua peubah penjelas terbukti memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap jumlah kasus gizi buruk balita di Jawa Timur.
Inferensi pada regresi Poisson dapat diterima jika asumsi ekuidispersi terpenuhi. Pemeriksaan asumsi dapat dilakukan menggunakan uji T atau menggunakan perbandingan nilai deviance dengan derajat bebas model. Pada uji T diperoleh nilai P kurang dari taraf nyata sehingga tolakan 0 atau ada indikasi overdispersi pada data. Sementara itu, berdasarkan nilai perbandingan deviance dengan derajat bebas model yang nilainya jauh lebih besar dari 1, dapat disimpulkan bahwa overdispersi terjadi pada data. Karena asumsi ekuidispersi tidak lagi terpenuhi, maka inferensi dari regresi Poisson tidak lagi dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemodelan dapat dilanjutkan menggunakan regresi kuasi Poisson ataupun menggunakan regresi binomial negatif. Selanjutnya, pemodelan dilakukan menggunakan regresi kuasi Poisson. Pada regresi ini, perubahan X3, X4, dan X8 terbukti memiliki pengaruh nyata dan signifikan terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Pada regresi Poisson dan kuasi Poisson, penduga koefisiennya adalah sama, hanya saja galat bakunya yang berbeda. Pada regresi Poisson, galat bakunya underestimate karena tidak terpenuhinya asumsi ekuidispersi. Karena galat baku yang underestimate, nilai statistik uji Wald-nya menjadi lebih besar daripada seharusnya. Begitu pula dengan nilai P-nya yang menjadi lebih kecil daripada seharusnya. Oleh karena itu, pada regresi Poisson, uji signifikansinya menjadi cenderung menolak 0 atau dapat dikatakan ujinya lebih mudah mengatakan bahwa suatu perubahan berpengaruh nyata dan signifikan terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan pemodelan menggunakan regresi binomial negatif. Hasil regresi ini menyatakan bahwa perubahan X2, X3, X4, X5, X6, dan X8 merupakan perubahan yang terbukti berpengaruh signifikan dan nyata terhadap kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Tahapan selanjutnya adalah perbandingan model. Dilihat dari sisi prediksi, regresi Poisson dan regresi kuasi Poisson memiliki nilai RMSE yang lebih kecil daripada regresi binomial negatif. Oleh karena itu, dari segi prediksi, regresi Poisson dan kuasi Poisson ini lebih baik daripada regresi binomial negatif. Perbandingan model juga dilakukan dengan melihat plot estimasi rata ragam. Terlihat, regresi Poisson tidak lagi dapat merepresentasikan hubungan rata ragam pada data dengan baik. Hal ini sejalan dengan tidak terpenuhinya asumsi ekuidispersi pada regresi Poisson. Oleh karena itu, regresi Poisson tidak akan lagi dipertimbangkan untuk menjadi model yang terbaik. Sementara itu, regresi kuasi Poisson dan binomial negatif terlihat masih dapat merepresentasikan hubungan rata ragam pada data. Hanya saja, regresi kuasi Poisson terlihat sedikit lebih baik dibandingkan regresi binomial negatif dalam merepresentasikan rata dan ragam pada data. Terakhir, perbandingan model dilakukan dengan melihat plot perbandingan bobot IWLS. IWLS sendiri adalah algoritma yang dapat digunakan dalam pendugaan parameter pada regresi kuasi Poisson ataupun pada regresi binomial negatif. Terlihat pada regresi kuasi Poisson, besar bobot yang diberikan pada suatu observasi itu tergantung pada jumlah kasusnya. Semakin banyak jumlah kasus yang terjadi pada suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin diberikan bobot yang lebih besar daripada daerah-daerah yang lain. Hal ini sejalan dengan maksud dari penelitian ini, di mana ketika ada daerah yang memiliki jumlah kasus gizi buruk balita yang lebih tinggi, maka daerah tersebut akan lebih diprioritaskan. Oleh karena itu, berdasarkan bobot IWLS, regresi kuasi Poisson ini dinilai lebih sesuai. Berdasarkan perbandingan model, terpilihlah model regresi kuasi Poisson sebagai model yang lebih sesuai dan lebih cocok untuk digunakan pada data kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Berikut adalah hasil interpretasi dari model regresi kuasi Poisson. Perlu ditekankan kembali bahwa hasil analisis dan interpretasi model ini hanya berlaku pada kabupaten atau kota di Jawa Timur selain Kabupaten Jember. Pada salah satu hasil interpretasi terdapat kejanggalan, di mana peningkatan setiap 1% balita yang menerima ASI eksklusif akan meningkatkan jumlah kasus gizi buruk balita sebesar 1,06 kali lipat. Hal ini bertentangan dengan rekomendasi WHO dan UNICEF yang menganjurkan agar balita tetap diberi ASI eksklusif untuk mencegah kekurangan gizi. Sementara itu, Rahyana dan Amalia pada tahun 2020 berpendapat bahwa balita pada usia 6 bulan ke atas itu tidak hanya memerlukan ASI saja untuk memenuhi gizinya, melainkan diperlukan juga makanan pendamping ASI atau MPASI.
Pemberian empasi yang kurang tepat ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan gizi, dan pemberian empasi yang terlalu dini dapat beresiko 3,2 kali lipat mengakibatkan malnutrisi. Pemberian empasi dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan juga. Tidak menutup kemungkinan balita yang diberi ASI eksklusif pada kabupaten atau kota di Jawa Timur itu diberikan empasi yang kurang sesuai. Oleh karena itu, malnutrisi pada balita pun masih mungkin terjadi. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggerombolan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Penggerombolan dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh, yaitu X3, X4, dan X8. Penggerombolan dilakukan menggunakan metode berhierarki dengan ukuran jarak Euklidian dan metode tautan lengkap. Jumlah gerombol yang ditetapkan adalah 3. Kabupaten atau kota di Jawa Timur digerombolkan menjadi 3 gerombol, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 ini merupakan kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memiliki kasus gizi buruk balita cenderung tinggi. Sementara itu, karakteristik dari masing-masing zona dapat dilihat sebagai berikut, dan peta persebaran hasil penggerombolan dapat dilihat sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah regresi Quasi-Poisson dinilai lebih cocok dan lebih sesuai dalam menganalisis kasus gizi buruk balita di Jawa Timur. Peubah-peubah yang terbukti berpengaruh berdasarkan regresi Quasi-Poisson adalah persentase balita yang menerima ASI eksklusif, persentase balita yang menerima pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Selain itu, kabupaten atau kota di Jawa Timur juga dapat digerombolkan menjadi 3 zona berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Dan zona-zona tersebut perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yang pertama, Kabupaten Jember ini pada penelitian ini dianggap sebagai pencilan dan tidak dimasukkan ke dalam analisis. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik bila Kabupaten Jember tetap diikutsertakan, hanya saja analisis yang digunakan adalah analisis yang robust terhadap pencilan. Selain itu, pada penelitian kali ini, peneliti juga belum meneliti adanya ketergantungan atau keragaman spasial baik pada peubah respon maupun pada peubah penjelas. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya akan lebih baik bila dilakukan uji ketergantungan atau keragaman spasial terlebih dahulu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membantu menyusun hasil penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.